Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita pada mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sejarah gitu ya, perkembangan komputasi paralel dan terdistribusi. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang cloud computing. Nah, istilah komputasi awan atau cloud computing itu sering kalian gunakan ya dalam menunjang kebutuhan kalian sehari-hari gitu ya, misalnya dalam uh, apa kuliah kalian gitu, mengupload tugas gitu ya, atau lain hal sebagainya gitu ya, kalian bermain game juga gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara tentang cloud computing atau komputasi awan gitu ya, biasa digunakan untuk menggambarkan visi komputasi sebagai utilitas gitu. Nah, jadi di mana sebuah sumber daya komputasi itu seperti server, jaringan, penyimpanan data, dan aplikasi itu dapat diakses melalui internet dan digunakan seperti layanan utilitas. Digunakan sebagai layanan utilitas gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi utilitas itu terdiri dari sumber daya dan jasa. Nah, ada juga masyarakat yang menggunakan sumber daya dan jasa itu berupa air, listrik, gas, dan telepon. Siapa yang menyediakan? Ya, pemerintah gitu ya. Jadi masyarakat itu bayar ke pemerintah itu sesuai sama penggunaannya. Nah, kalau pada cloud gitu, utilitasnya ya sumber daya komputasinya gitu ya. Di situ ada user yang menggunakan, terus sumber daya komputasinya itu berupa server, jaringan, storage, aplikasi. Nah, disediakan oleh internet gitu. Jadi biasanya kita itu akan um, menggunakan itu sebagai layanan berbayar gitu ya. Seperti itu. Nanti biasa kebutuhannya itu berapa itu yang dibayar gitu ya. Nah, jadi utilitas itu jadi utilitas itu adalah layanan publik yang menyediakan sumber daya dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat atau oleh user gitu ya. Seperti itu. Nah, cloud computing definisi. Nah, di sini ada gambar. Sini ada gambar gitu ya, ada klien, ada internet, ada aplikasi, storage, computational service. Nah, tadi ya, jadi cloud computing itu cloud computing itu digunakan oleh klien gitu ya. Siapa yang menyediakan? Ya internet. Apa aja gitu ya, berbentuk aplikasi, storage, dan lain halnya. Jadi cloud computing itu adalah satu set layanan aplikasi penyimpanan dan komputasi berbasis internet untuk mendukung sebagian besar kebutuhan pengguna sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan sebagian besar penyimpanan data lokal dan perangkat lunak aplikasi. Nah, jadi cloud computing itu memungkinkan pengguna atau sebuah organisasi gitu untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasi. Nah, dengan menggunakan cloud gitu ya, suatu organisasi itu dapat mengakses sumber daya komputasinya itu secara on demand gitu ya. Jadi dia tanpa harus membeli atau mengelola infrastruktur komputasinya sendiri. Biasanya kalau mengelola dan mengelola infrastruktur komputernya sendiri itu biasanya itu perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau perusahaan yang baru merintis itu ya rugi gitu ya, maksudnya biaya maintenance dan lain hal sebagainya itu perlu dipertimbangkan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi apa tadi on demand? On demand itu ya kemampuan untuk meminta dan menerima layanan atau sumber daya komputasi itu secara instan atau singkat ketika dibutuhkan gitu. Jadi pada saat dibutuhkan jadi uh, layanan itu segera diperoleh gitu ya. Jadi ketika kita meminta baru kita akan mendapatkan layanan itu gitu. Nah, ini definisi cloud computing yang lain. Jadi a cluster computer is a set of interconnected computers that cooperate closely to provide a single integrate high performance computing capability. Jadi maksudnya itu
Jadi cloud itu umumnya diimplementasikan pada sebuah cluster gitu ya, untuk menyediakan skala kinerja yang diperlukan untuk layanan yang dibutuhkan. Jadi kalau bicara atau membaca sebuah kalimat ini tuh maksudnya itu jadi sebuah cluster komputer gitu ya, atau komputer cluster gitu, itu merupakan itu satu set yang saling berhubungan gitu ya, yang bekerja sama secara erat untuk memberikan satu kemampuan komputasi kinerja yang lebih tinggi gitu. Nah, contohnya itu ada ini ya, ada network of workstation atau Viewful. Nanti misalnya kalau kalian penasaran, kalian bisa buka atau baca-baca sedikit ya tentang ini gitu ya. Nah, kalau ini dia kayak memanfaatkan komoditas itu. Ini salah satu project gitu ya yang digunakan seperti itu. Jadi cloud computing itu dia menghemat gitu ya, menghemat biaya. Nah, ini ada jadi tadi ya, perusahaan itu biasanya itu menyewa, ada pihak ketiga untuk mengelola untuk membeli gitu ya sebuah layanan. Jadi dia tidak membangun cloud-nya sendiri, karena mungkin kalau perusahaan yang sedang merintis membutuhkan biaya lebih besar ya, belum maintenance-nya. Ini kan misalnya ada kesalahan-kesalahan pada servernya, itu kan harus di maintenance secara berkala seperti itu. Nah, jadi biasanya yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi gitu ya pada si cloud ini biasanya itu kegagalan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, OS-nya error, atau perlu kita maintenance gitu ya. Jadi biasanya menyewa atau menyewa dari pihak ketiga itu tadi ya lebih efisiensi dari segi biaya gitu ya. Jadi membeli perangkat keras dan perangkat lunak, maintenance gedung, belum lagi listrik untuk menjalankan pusat data seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita menyewa cloud, itu penyewa cloud itu yang akan bertanggung jawab gitu ya atas semua pencadangan data dan pemulihan bencana misalnya gitu ya. Jadi jika salah satu pusat datanya mati, mereka itu akan memiliki beberapa situs lain gitu ya sebagai cadangannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa definisi cloud computing gitu ya menurut para ahli. Nanti kalian bisa baca sendiri ya menurut IBM, menurut uh, apa Gartner, itu nanti bisa baca sendiri. Nah, cloud computing the overall goals. Nah, jadi ada high performance computing capability, ada research application service such as web search, ada mass storage. Nah, contoh dari cloud yang sering kita gunakan itu ada Google Drive, ada Dropbox gitu ya. biasanya kan kalau Google Drive dan Dropbox itu kan kita biasanya yang kalian tahu kan sebagai penyimpanan gitu ya, yang biasanya orang familiarnya gitu ya untuk penyimpanan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nyimpan data di Google Drive atau Dropbox itu kan data kita itu akan selalu available gitu ya, data kita itu akan selalu ready, akan selalu ada gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyediakan storage atau hard disk untuk menyimpan data di komputer gitu ya, karena kita menyimpannya di Google Drive. Nah, itu sama aja kayak kita nyimpan data di dalam data center atau server yang selalu on 24 jam gitu
gitu ya, yang terhubung ke internet. Jadi asal kita terhubung ke internet, ya itu berarti kita terhubung ke data kita, ya data kita di cloud gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi data kita yang selalu available. Contoh pemanfaatan cloud untuk pengelolaan data. Ya, tidak perlu menyediakan storage sendiri. File disimpan di cloud storage, bukan di internal storage kita. Jadi cloud computing itu sekarang sudah luas ya, tidak hanya menyimpan file. Kita bisa bikin komputer virtual kita sendiri gitu ya, sebagai server yang selalu available, selalu tersedia gitu ya. Nah, dalamnya itu kita juga bisa install ini itu, kita bisa install berbagai macam sehingga kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sebagai web developer gitu ya, supaya web bisa diakses sama banyak orang gitu di seluruh dunia, kalian pakainya kayak hosting domain gitu ya. Nah, di hosting kan kita numpang web server gitu ya, ada database, email. Nah, kita kan nyewa ke penyedia hosting. Nah, itu termasuk cloud gitu ya, karena website kita akan online selama 24 jam. Beda dengan lokal gitu ya, dimana uh, kita itu yang bisa akses, orang yang tidak bisa akses karena itu lokal gitu ya. Jadi cuman kita aja yang bisa akses gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini ya. Jadi siapa sih penyedia cloud terbesar saat ini gitu? Yang pertama itu masih dipegang oleh AWS gitu ya. Udah itu ada Microsoft Azure seperti itu. Terus ada Google Cloud Platform, ada Alibaba Cloud, IBM Cloud gitu ya. Jadi nah, jadi tadi ya, jadi salah satu pelanggan terbesar AWS itu kayak Netflix, FB gitu ya. Jadi itu menggunakan layanan AWS gitu ya. Jadi keuntungan menggunakan layanan cloud itu, jadi mereka itu tidak perlu khawatir gitu tentang waktu henti, keamanan, pencadangan data, atau tingginya biaya untuk membangun pusat data mereka sendiri gitu ya. Mereka itu hanya membayar cloud provider gitu ya untuk kebutuhan mereka. Nah, biasanya tuh perusahaan yang menengah biasanya kayak gitu ya. Gitu. AWS tadi, AWS Amazon Web Service. Kenapa itu masih dipegang penyedia cloud terbesar saat ini? Ya karena itu ya. Jadi AWS itu dia menyediakan layanan cloud platform. Jadi mereka itu menyediakan layanan-layanan yang didistribusikan melalui internet gitu ya. Jadi cara mereka melayani lewat internet, asalkan ada internet ya bisa gitu ya. Nah, AWS itu juga dia dapat memberikan layanan on demand gitu ya, sesuai dengan permintaan kita ke IT resource gitu. Dan juga toolsnya itu untuk mengelola IT resource itu terdiri dari komputasi, storage gitu ya. Nah, kemudian dia fleksibel gitu ya. Jadi bayar sesuai pemakaian gitu. Jadi kalau AWS itu dan seluruh eh, rancangannya itu untuk digunakan secara bersama-sama. Jadi work together. Jadi bekerja secara bersama-sama gitu ya eh, untuk mendukung semua aktivitas kita yang ada di cloud gitu. Nah, contoh lain dari cloud computing misalnya ini ya sebagai cost management, machine learning kayak gitu. Misalnya analitik untuk analisis gitu ya transaksi data seperti itu ya. IoT juga gitu ya masuk dia ke sini. Nah, tadi ya siapa penyedia cloud terbesar saat ini ya tadi itu ya AWS. Nah,
Data center menyimpan banyak server untuk cloud computing gitu. Jadi kita tidak harus punya server sendiri gitu ya. Misalnya contohnya itu kayak perusahaan kita itu ingin buat aplikasi enterprise misalnya. Mereka tidak harus beli server atau taruh server di kantor gitu ya. Mereka karena biasanya biayanya itu cukup mahal gitu ya, atau on premise. Jadi dia biasanya menyewa gitu ya. Nah, ini ada on premise, ada cloud kontak center. Jadi ada yang berbayar, ada ada yang 100% cloud gitu ya. Jadi kalau yang 100% cloud itu jadi kita menggunakan platform cloud seluruhnya gitu ya, seutuhnya gitu ya, tanpa punya server. Jadi kalau on premise itu punya server sendiri, nah kelola sendiri, taruh di kantor misalnya gitu ya. Nah, terus kita harus juga menyediakan ruangan server gitu ya yang selalu nyala 24 jam gitu ya. Jadi kebayang kan kita harus buat ruangan sendiri untuk server, harus nyala 24 jam, listriknya dan lain hal, belum maintenance, belum belum error dan lain hal sebagainya. Nah, kalau hybrid itu ya kayak gabungan dari keduanya, ada juga namanya hybrid. Nah, jadi setengah on premise, setengahnya itu cloud. Nah, ada 3 jenis dari cloud computing ya. Pertama itu software as a service, sebagai sebuah layanan. Ada platform as a service atau PaaS, sebuah layanan untuk membuat sebuah environment, contohnya misalnya aplikasi. Ada infrastruktur, layanan produk gitu ya. Ini jenis dari cloud. Nah, kalau misalnya PaaS platform as a service. Jadi kalau platform as a service itu dia membuat environment atau lingkungan atau sebuah kerangka kerja gitu ya, sebuah kerangka kerja baru. Misalnya sistem operasi gitu ya. Jadi kita bisa install ini itu untuk mendukung aktivitas kerja kita. Ada database engine-nya, ada framework-nya seperti itu. Terus kalau software as a service, SAS, ya, jadi misalnya kayak Google Drive, Dropbox gitu ya, software gitu ya. Nah, sebenarnya basicnya itu masuk ke sini gitu ya, basic dari cloud gitu ya, meskipun ada storage-nya atau infrastrukturnya gitu. Jadi SAS ini diprogram sebagai aplikasi yang mudah kita gunakan gitu ya, dengan UI yang bagus, ada ada sistem billingnya. Jadi ini lebih dari sekedar storage sebenarnya kalau software sebagai sebuah layanan. Terus kalau infrastruktur sebagai sebuah layanan, di situ ada storage, ada infrastruktur. Nah, infrastruktur itu sebagai layanan produk. Jadi kita numpang naruh file kita di server mereka gitu ya. Seperti itu. Nah, model arsitektur cloud computing gitu ya, ada public, ada private, ada hybrid. Jadi kalau public itu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan public gitu ya, itu adalah sebuah vendor gitu ya. Jadi dia ada pihak ketiga untuk mengelola yang dan bertanggung jawab. Nah, kalau private, biasanya private itu di deploy-nya sebagai on-premise gitu ya. Jadi sebuah layanan atau jenis cloud yang dibuat untuk pengguna pribadi atau individu khusus via firewall mereka sendiri. Terus kalau hybridnya, jadi dalam model ini data itu dibagi, misalnya data yang bersifat penting itu ditaruhnya di di private, dan
rahasia gitu ya, disimpannya di private, atau misalnya sebaliknya gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya layanan cloud computer. Tadi ya, ada infrastruktur, platform, software, function, security, data analytic. Nah, jadi kalau data analytic itu, tadi kalau infrastruktur, platform, sama software kan udah jelasin tuh sebelumnya kan, jenisnya gitu ya. Nah, kalau misalnya data analitik itu layanannya itu untuk mengambil sebuah keputusan bisnis gitu ya, yang lebih kuat. Nah, baik untuk meningkatkan efisiensi operasional misalnya seperti itu. Nah, kalau security as a service itu ya dia meningkatkan keamanan gitu deh. Meningkatkan keamanan tentunya dengan penuh kepatuhan ya. Nah, kalau function itu dia menangani semua sumber daya, terus skala yang diperlukan uh, untuk menjalankan sebuah kode seperti itu. Nah, ini ada arsitektur cloud computing, ada hardware, application layer, virtual layer, ada resource, ada service layer. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya.